Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Setiawati, Guru Bimbingan dan Konseling SD Negeri 1 Mangkarangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang tahun 2023 dengan nomor peserta ujian 2024 207882 dan NIM PPG 231271454. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video konseling kelompok dengan teknik self-management dan behavior kontrak. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, kalian sudah hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kalau dipimpin untuk berdoa dulu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, tentu kita sudah terlebih dahulu berdoa kembali. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, kalian tahu nggak disuruh kesini itu untuk apa? Tidak tahu. Nah, di sini Bu Yuni jelaskan, kalian di sini disuruh mengikuti bimbingan konseling kelompok. Sudah pernah dengar konseling kelompok? Belum. Baik, Bu Yuni jelaskan tentang pengertian bimbingan kelompok ya, biar kalian tahu sebelum mengikuti kegiatan ini. Nah, konseling kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi seperti berorientasi pada kenyataan, saling mempercayai, saling pengertian, dan saling menerima serta saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, selain pengertian konseling kelompok, itu ada juga tujuan. Nah, tujuan konseling kelompok itu apa? Nah, yang pertama, tujuannya membantu mencapai perkembangan yang optimal. Nah, yang kedua, mengatasi masalah dengan cepat dan tidak menimbulkan gangguan emosi. Jadi tidak ada kata-kata emosi dalam konseling ini, nanti tidak ada. Jadi harus sadar, melakukannya dengan sadar, ya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi. Nanti kalian diarahkan untuk berkomunikasi, menyampaikan masalah kalian, itu dilatih untuk berkomunikasi. Nah, yang keempat, menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif. Ya, nah itu dalam pelaksanaan konseling kelompok itu ada juga asas-asasnya. Sebelum itu kalian nanti diminta untuk menyampaikan masalah kalian. Jadi kalian nanti tidak usah takut, tidak usah malu untuk menyampaikan masalah kalian, ya. Karena apa? Karena dalam bimbingan ini ada asas-asas kerahasiaan yang harus dijaga. Ada asas-asasnya. Yang pertama, contohnya asas kerahasiaan. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Yang keempat, ada asas kemandirian. Dan yang kelima, ada asas kenormatifan. Jadi
Semua asas-asas ini harus kita pegang, harus kita perhatikan. Di ruangan ini kalian harus mematuhi semua tata tertib yang ada. Jadi sampean nanti di sini bebas mengeluarkan masalah kalian apa. Jadi kalau keluar dari ruangan ini, nanti ya jangan diceritakan ke teman-temannya. Oh, Febri itu loh gini, misalkan si A itu loh gini, nggak usah keluar dari sini ya, dianggap masalah ini sudah selesai gitu. Sanggup? Ya. Nah, sebelumnya kalian tentunya ini dari beberapa kelas, ya kan? Kan ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, sekarang kita kenalan dulu biar kita saling mengenal. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu di sini. Bu Yuni ada tepuk kenalan biar lebih seru lagi. Nah, ini nanti tirukan Bu Yuni ya. Ini tepuk kenalan. Ayo kenalan gitu. Tirukan dulu Bu Yuni, dilihat. Ayo kenalan, ya. Ayo coba ditirukan pelan-pelan. 1, 2, 3. Ayo kenalan. Ayo kenalan. 3 kali. Ayo kenalan. Sini. Aku Aziza dari kelas 5. Saya Kathleen. Oh, Kathleen. Oke, lanjut sebelahnya. Nama saya Zahra dari kelas 5. Saya membaca. Oh, bagus membaca. Sebelahnya lagi. Namaku Reska dari kelas 5. Hobi saya bersepeda. Oke, bersepeda. Depannya. Nama saya Evan dari kelas 6. Hobi saya sepak bola. Iya, sepak bola. Bagus. Selanjutnya sebelahnya. Nama saya Febri dari kelas 6. Hobi saya berenang. Oh, berenang. Oke, sebelahnya lagi. Saya duduk di kelas 6. Hobi saya berenang. Oh, berenang sama. Nah, itu bisa nanti kalau berenang bersama bisa bareng-bareng ya. Oke. Sekarang sudah berkenalan. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap mengikuti bimbingan hari ini? Nah, sebelum kita memasuki ke tahap selanjutnya, ini ada lembar kesepakatan untuk mengikuti kegiatan bimbingan hari ini. Nah, lembar kesediaan mengikuti bimbingan hari ini. Ya, itu kalian isi namanya saja, nama dan
bilang ha. Prok 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 3 kali noleh ke kiri bilang hi. Prok 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 ke depan bilang hu. Ya, bisa? Nah, kita praktekkan dulu. 1, 2, 3. Wah. Hi. Oke. Kita sekarang lakukan 2 kali ya. Tepuk 1, 2, 3. Ha. Hi. Lagi 1 kali. Ha. Hi. Oke, kita nah, itu tadi kita melakukan tahap transisi. Sekarang kita memasuki tahap inti. Nah, di tahap inti. Sebelumnya Bibi tanya, di kalian itu pernah bolos sekolah pada? Ayo jujur. Pernah bolos sekolah. Nah, kira-kira kan dari bolos sekolah itu kan ada alasannya. Sampai kenapa kok bolos sekolah? Ini sekarang tanya, pernah bolos sekolah itu kenapa? Oh, bermain game larut malam. Tapi kira-kira bolosnya itu karena apa? Bangunnya kesiangan atau apa? Atau kecapean? Bangunnya kesiangan, ya. Terus? Tidur terlalu larut malam. Terus kalau Pino? Bermain HP sambil begadang. Terus? Kecapean. Kira-kira apa? Karena apa? Bolos sekolah? Oh, bangunnya kesiangan. Nah, dari bangun kesiangan tadi intinya kalian bangunnya kesiangan itu pasti ada sebabnya. Nah, itu nanti kita bahas nanti. Sekarang kita menyaksikan video dari Ibu ya. Nanti biar kalian itu tahu. Kita perhatikan dulu video yang ada di depan. Boleh dicatat hal-hal yang penting. Kata yang warna ke sebelah tadi pas mata pelajaran Bu Rohmah kepalanya kosong loh. Soalnya Bu Rohmah katanya masih rapat di kantor dinas. Terus kenapa tuh emangnya? Hari ini kan Bu Rohmah ada jadwal ngajar di kelas kita pas jam mata pelajaran terakhir tuh. Nah, berarti bakal jadi jam kosong dokter. Artinya lagi kita sekolah bisa pulang cepet kan? Ya gak bisa gitu juga kali Tri. Biasanya kalau ada guru yang berhalangan hadir, kan ntar diketik sama guru yang lagi piket. Atau kalau enggak, pasti kita disuruh ngerjain tugas gitu Tri. Jadi gak mungkin lah kita bisa pulang cepet. Ya udah sih Di, kita ntar langsung cabut aja yuk. Ntar anak lain juga pada gitu kok. Gak mau bolos aku Tri. Siapa tahu nanti pas jam mata pelajaran di kelas kita, Bu Rohmah udah balik dari rapat. Kamu gak asik banget sih Din. Kita temenin lagi lah kita. Ina, Agista, kata Adriawan, masa pelajaran Bu Rohmah hari ini kosong karena Bu Rohmah katanya masih rapat di kantor dinas. Kita cabut aja yuk. Hah? Cabut? Maksud kamu bolos sih? Nggak mau ah. Kan kalau ada guru yang berhalangan hadir, biasanya bakal digantiin sama guru piket. Iya sih, benar kata Agista. Biasanya kalau ada guru yang berhalangan hadir, bakalan digantiin sama guru piket. Atau entar kita pasti disuruh ngerjain tugas yang udah disiapin sama guru
terlambat? Karena tadi ibu baru selesai rapat dari kantor dinas. Oke, sekarang kalian tutup semua buku pelajaran kalian ya, karena ibu akan melakukan ulangan dadakan. Hah? Apa bu? Ulangan dadakan? Tapi bu, Gis, gimana ini? Kasihan si Cindy sama Adriawan. Mereka jadi ketinggalan ulangan karena udah bolos. Kamu masih aja mungkin mereka. Iya, sekarang kita mau ulangan dadakan. Udah sini, biarin aja. Toh saya mereka sendiri, pakai asal bolos-bolos segala. Hah? Apa? Kemarin Bu Roma jadi ngajar dan langsung ada ulangan dadakan. Duh, gimana ini Dri? Kita ketinggalan ulangannya Bu Roma dong jadinya. Padahal tahu sendiri kan, Bu Roma galak banget. Makanya, kalau temen nasehatin itu didengerin sih. Kemarin kan aku sama Ina udah ngingetin kamu, biar nggak bolos pas mata pelajaran Bu Roma. Ya sekarang kamu sendiri deh yang rugi, gak bisa dapat nilai ulangan. Iya Gis, iya aku yang salah. Kemarin aku gak mau dengerin nasihat kamu sama Ina. Maafin aku ya. Lain kali jangan diulangi lagi ya, Sin. Dri. Pokoknya apapun alasannya, jangan sekali-kali kita bolos sekolah. Karena itu tindakan masalah. Iya nah, semua salahku. Aku juga yang ngajakin Cindy, dia mau ikutan bolos sama aku kemarin. Pokoknya kejadian ini harus kalian jadikan sebagai pelajaran ya. Dan kalian harus berjanji nggak akan mengulangi lagi ke depannya. Iya nah, kami janji deh. Janji deh. Nah, ingat ya teman-teman semua, jangan pernah sekali-kali untuk membolos sekolah. Karena akibatnya kita bisa ketinggalan pelajaran, bahkan bisa kehilangan nilai. Seperti yang terjadi pada Cindy dan Adriawan tadi. Dan satu lagi, kita juga harus bisa mengakui kesalahan yang kita perbuat dan mau berubah agar tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Sudah selesai. Kita nonton video. Nah, itu tadi tentang video apa kira-kira? Bolos sekolah. Tapi posisinya sudah di sekolahan gitu ya. Intinya tadi apa? Ada jam kosong yang bunyinya ada, katanya ada rapat gitu ya. Nah, itu berawal dari siapa? Teman, ajakan teman, ayo kita hari ini bolos karena siapa tadi Bu Roma tadi tidak masuk, tidak bisa hadir karena ada rapat. Nah, yang diajak tadi kok ya mau gitu. Harusnya bagaimana harusnya menolaknya. Terus apa akibatnya dari bolos tadi? Iya, tidak dapat nilai karena ketinggalan ulangan. Padahal Bu Roma tadi kan datang toh, meskipun terlambat. Nah, akhirnya dia
bolos. Terus apa lagi? Tidak usah mengikuti ajakan teman, meskipun itu sampai dibujuk, ayo toh gitu. Nggak usah, ya, nggak usah mengikuti ajakan teman. Terus apa lagi kira-kira? Tidak usah, tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama, harus sadar setelah melakukan kesalahan, ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan video yang sudah ditampilkan seperti itu. Nah, sekarang ini tanya, ini pasti kalian pernah mengalami masalah. Nah, kira-kira saya ini bertanya satu persatu. Pasti semua ini punya masalah. Nah, sekarang diutarakan, gak usah malu-malu, gak usah isin, ya, sama temannya. Sekarang dimulai dari sini dulu. Salah untuk orang tua saya untuk mengikuti sehingga saya Sama orang tuanya disuruh mengikuti voli sehingga merasa capek, akhirnya bangunnya sampai kesiangan, akhirnya bolos sekolah. Nah, itu dari permasalahannya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Aziza. Sekarang dari Mbak Hasna. Apa? Ya, Mbak Yahra. Mbak Yahra apa permasalahannya? saya merasa tertekan karena selalu diikuti oleh orang tua untuk terus belajar. Nah, orang tuanya meminta terus belajar supaya Mbak Yahra pintar, itu keinginannya orang tua, tapi dengan keadaannya Mbak Yahra akhirnya merasa tertekan. Oke, sebelahnya Mas Vino, ya benar. Siapa? Mas Reska, ya Mas Reska. Gimana Mas Reska? Masalahnya apa? Saya merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua karena orang tua saya terlalu sibuk bekerja. Oh, kurang perhatian dari orang tua karena orang tuanya sibuk bekerja. Baik. Sebelahnya Mas siapa? Evan. Oke. Nah, kesulitan membagi waktu antara belajar dan kegiatan ekstra dan belajar. Mas Evan mengikuti ekstra apa kira-kira? Pencaksilat. Kalau pencaksilat itu malam apa siang biasanya? Oh malam, berarti sampai malam ya. Akhirnya tidurnya molor, akhirnya jadi bangunnya kesiangan. Oke, bolos lagi sekolahnya. Ya, sebelahnya Mas apa? Mas Ferdi. Kalau di rumah selalu disuruh menjaga adik. Punya adiknya berapa adiknya? 1. Cewek apa cewek? Masih kecil ya? Oh iya. Terus Mas apa tadi? YouTube. Apa Mas tadi? Diajak main game sama teman sampai larut malam. Nah, oke. Dari permasalahannya dari teman-teman tadi, intinya berarti kalian itu kurang waktu untuk istirahat, yang akhirnya ada sebagian yang akhirnya bolos sekolah, ada yang tertekan karena dorongan dari orang tua, macam-macam berarti ya. Nah, dari beberapa masalah ini kira-kira harus kita ambil satu masalah yang harus kita bantu memecahkan, yang lainnya pertemuan berikutnya nanti kita pecahkan lagi. Sekarang satu masalah yang kita selesaikan. Kira-kira masalahnya siapa? Yang grup tentang bermain game sampai larut malam. Nah, ini sekarang tanya ke YouTube ya, teman-teman yang lainnya diperhatikan. Kira-kira faktor apa yang mendorong YouTube itu kok bermain game sampai larut malam tuh? Karena diajak teman. Nah, karena diajak teman, akhirnya YouTube itu bangunnya kesiangan, main game sampai larut malam, sampai akhirnya bangun kesiangan, akhirnya bolos. Nah, dari sikapnya YouTube tadi,
Kira-kira bagaimana solusinya? Kalau seperti itu, kalau diajak temannya itu kira-kira harusnya bagaimana? Menolaknya. Seandainya menerima, bagaimana harusnya? Membatasi bermainnya dengan temannya sampai larut malam. Iya, boleh kita menolak ya, boleh. Kita menerima juga boleh menerima tawaran, tapi harus dibatasi waktunya ya Ibu, biar tidurnya nggak kemalaman dan biar tidak bolos sekolah. Dari sikapnya sampean itu tentunya ada dampak negatifnya loh. Kira-kira ayo teman-temannya dibantu memikirkan. Dari sikapnya Ibu tadi, kalau tidurnya terlalu larut malam, akhirnya bolos sekolah, itu dampak negatifnya apa kira-kira? Kurang kualitas tidurnya. Kurang waktu istirahatnya berkurang toh kalau malam. Terus apa lagi? Bisa membuat mata rusak. Nah, bisa membuat mata rusak karena bermain game terus itu. Terus ada lagi? Kesiangan. Iya, akhirnya bangun kesiangan. Terus ada lagi? Apa? Kalau di sekolah dampaknya apa? Ayo, kalau bolos Tidak fokus belajar. tidak fokus belajar. Oke, terus apa lagi? Ketinggalan pelajaran, Yuk. Banyak loh dampak negatifnya sampai nanti tidak diteruskan begitu. Ya, dari Yuk, kira-kira apa Yuk mampu merubah sikapnya? Nah, mampu. Kalau mampu, Bu Yuni nggak cukup dengan mampu saja. Nah, semuanya juga gitu. Dari permasalahan-permasalahan kalian tadi, kalian harus mampu merubah sikapnya, ya. Nah, di sini Bu Yuni ada kontrak perilaku nanti yang harus kalian buat. Jadi dari kontrak perilaku itu nanti sampean harus menuliskan kontraknya itu. Nanti ada kontrak perilaku, nanti di situ kalian tulis ya. Dan itu nanti harus dikumpulkan. Harus ada. Itu nanti ya, nanti dikasih. Nah, dari masalahnya Yuk tadi, kira-kira bagaimana solusinya? Solusinya supaya tidak melanjutkan, tidak itu loh, sikapnya itu tidak terus seperti itu loh. Bagaimana? Membatasi waktu bermain. Tetap harus membatasi waktu bermain. Kalau perlu sampai membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi bisa apapun yang kalian kerjakan, apa yang Yuk lakukan itu semuanya ada jadwalnya, jadi bisa terarah, gitu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari situ? Ya. Nah, kalau tidak ada, nah itu tadi sudah kita bantu untuk memecahkan masalahnya ya. Sekarang di sini Bu Yuni ada lembar self monitoring. Nah, lembar self monitoring itu apa Bu? Nah, self monitoring itu adalah lembar. Nanti di situ ada kalian tulis penyebab masalahmu apa. Nah, terus nanti di situ dijelaskan jumlahnya itu berapa. Sampai melakukan itu misalnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, nanti ditulis di situ. Terus akibat dari perilaku yang sampai lakukan itu apa akibatnya? Nah, itu nanti ditulis di sini ya. Ayo, nih tulis dulu. Ulang berapa?
Yuni akan memberikan kalian kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku ini di mana kalian harus menuliskan tingkah laku atau masalah sampean sing bermasalah itu apa, terus tingkah laku yang diinginkan itu bagaimana. Nah, nanti ada sanksi dan hadiah. Sanksinya harus kita sepakati. Sanksi itu hukuman. Apa kira-kira hukumannya kalau tidak bisa mencapai sesuai yang ditulis tadi? Kira-kira apa? Nanti disuruh ngapain? Membersihkan kamar mandi. Setuju semua? Oke, nah setuju. Berarti nanti kalian jika tidak bisa memenuhi apa yang kalian tulis ini, nanti berarti mendapatkan punishment hukuman. Nah, nanti disuruh membersihkan kamar mandi. Kalau sudah berhasil dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Nanti dapat hadiah. Diberikan jajan. Baik, semua setuju? Setuju. Jadi nanti kalau kalian sudah berhasil diberikan jajan. Nah, nanti berarti ini ditulis dulu lembar kontrak tingkah lakunya. Nanti Bu Yuni amati setiap harinya. Nah, nanti ada juga lembar kurang. Ya, waktunya 5 menit. Itu sanksinya tadi apa? Harus disepakati yang sudah disepakati tadi ditulis. Nah, ini Bu kasih waktu 1 minggu ya. Nanti sama Bu Yuni kasih self contracting. Self contracting itu adalah jadwal kegiatan harian. Jadi sampai harus membuat jadwal kegiatan harian. Di sini nanti kalau sudah selesai 1 minggu waktunya dikumpulkan dan sambil Bu Yuni mengamati. Nanti kalau tidak berhasil, ya hukumannya tadi apa diberikan. Nah, ini dikumpulkan dulu. Ini. Oke, kalau sudah, nah ini yang terakhir ini dibawa pulang, nggak diisi di sini ya, nanti dibawa pulang. Nanti ya. Nah sekarang perhatikan ini di sini nanti Mbak. Di sini nanti. Itu dibawa pulang Mbak sekarang ya. Nah karena waktunya sudah hampir habis. Nah Bu ini bertanya, dari kita mengadakan konseling hari ini, kesan-kesan apa yang kalian dapatkan setelah melakukan konseling ini? Konseling apa? Kesan-kesannya apa? Apa? Saya bisa mengerti tentang faktor-faktor tentang bolos sekolah. Ya, akhirnya tahu faktor-faktor penyebab bolos sekolah. Terus? Saya merasa senang dan merasa termotivasi karena saya menjadi bisa lebih baik lagi. Ya, dari masalah yang sampai tadi yang bermain game akhirnya bisa termotivasi untuk berubah sikapnya, itu ya. Ya, mungkin ada lagi? Saya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu. Iya, akan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan waktu biar tidak terjadi sesuatu yang merugikan diri kita. Oke. Ada lagi? Saya akan berupaya untuk menerapkan jadwal yang sudah dibuat. Ya, nanti jadwal yang sudah dikasihkan Bu Yuni ini harus diterapkan setiap hari, ya. Janji loh ya. Nah, yang diberikan Bu Yuni tadi barusan self contracting itu nanti dipraktekkan setiap harinya. Mungkin ada lagi? Ada lagi kesan-kesannya? Oke. Nah, kalau begitu Bu Yuni ucapkan terima kasih untuk hari ini kalian sudah melakukan
konseling dengan sangat baik. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang sudah kita kerjakan hari ini itu bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Silakan Pino dipimpin berdoa. Persiapan doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.